Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua masih kembali bersama saya di sini. Tidak masuk ke frame karena tidak muat kalau bertiga ini ya, terlalu sempit. Badan kami besar semua. Dan di kesempatan ini kembali ya kita akan bincang-bincang seru tentunya, yang tentu saja tujuan kita adalah menginspirasi untuk teman-teman semua. Sebelumnya Assalamualaikum buat Ko Ajis sama Bang Riko ya. Iya. Ini Bang kan, bukan Ko kan? Oh, Ko ya? Ko juga sih sebenarnya sih. Kok bisa Ko? Hitachi. Itu. Chinese memang. Papa Chinese. Papa Chinese. Oh, Hitachi beneran ya? Hitachi. Ini yang masih cuma matanya doang? Iya, kulitnya mah. Mama Jawa sih. Mama Jawa. Bapak Cina mana? Cina Semarang. Nggak, masa sukunya? Nama marga atau suku nggak ngerti, udah ngerti. Lupa ya. Udah peranakan, udah nggak ngurus kayak gitu di sini mah. Oh. Di Semarang nggak ngurus yang kayak gitu. Yang penting Cina wes. Yang penting Cina. Mungkin udah zaman Sampokong datang ya? Oh, udah lewat lah. Lewat banget lah. Sampokong. Dia Chinese ya, walaupun hitam. Tapi kalau di sini agak putih karena kameranya bagus. Oh iya bagus. Bisa dijelasin kok ini kita ngapain di sini nih kok? Di kamar lagi nih. Gua diculik sama pria misterius. Tahu-tahu ada sini. Jadi gini, teman-teman, saya kan sering bilang Tionghoa Muslim Inspiration, Sekolah Mu'alaf Indonesia. Nah, ini ketua Sekolah Mu'alaf Indonesia. Kepala sekolah dong kalau gitu. Ya, ketua yayasan, ketua ini. Kita udah bentuk itu ya, yayasan. Iya, ya? bentuk yayasan. Jadi ketua yayasan sudah. Terus apa hubungannya dengan Tionghoa Muslim Inspiration? Jadi gini, Tionghoa Muslim Inspiration pertama kali berdiri di sini, di Semarang. Kemudian nih beliau ini dulunya kepala sekolah Mu'alaf Indonesia. Nah akhirnya saya bilang udah jadikan aja divisi Sekolah Mu'alaf Indonesia dari Tionghoa Muslim Inspiration. Agar kenapa? Ketika ada pendidikan atau ada tempat lain ingin membuka sekolah mu'alaf, sudah langsung dia aja gitu. Jadikan ketua yayasan gitu. Jadi kalau ditanya TMI dengan SMI gimana? Dari sumber yang sama dan kita kerjasama. Itu kayak orang tua dan anak. Ya kan? TMI itu orang tuanya, SMI itu anaknya gitu. Cuman saatnya mandiri. Nah, anaknya saatnya mandiri. Anaknya udah gede. Udah gede. Masih gede ini. Iya. Gede daripada saya. Gede. Oke, kalau boleh tahu nih kok. Yo. Ini kok bisa join ke Kolo nih? Kenalnya dari mana? Dari mana ya kok ya? Pas lagi ke Semarang, sama juga ceritanya. Diculik sama pria misterius. Kita ketemu di hotel. Iya, ketemu di hotel. Di hotel lagi ketemu. Jadi waktu itu. Kan lu lagi booking dia kok? Booking hotel aku. Booking apa aja? Kira lagi booking ini. Bareng anak dan istriku lah. Kita kan normal gitu loh. Kita normal bro. Gitu. Jadi waktu itu ceritanya kan. Saya pernah bergabung di lembaga mu'alaf di kota Semarang kan. Tapi kemudian lembaga mu'alaf ini, dan saya lihat juga beberapa lembaga mu'alaf itu ternyata tidak concern ke mu'alaf gitu loh. Lah, lembaga mu'alaf tapi nggak concern ke mu'alaf? Iya. Jadi concernnya kemana? Jadi ya program misalnya santunan janda bencana alam. Janda lagi? Iya kan. Emang janda selalu di depan sih. Iya. Lebih ke arah sosial jadi. Oh iya, sosial betul. Bukan tapi ya, tapi core mu'alafnya itu tidak tersentuh gitu loh. Nah, makanya kemudian saya punya program nih gitu kan. Saya punya visi misi, saya punya program. Nah, akhirnya ketemu Kohlo, kemudian Kohlo boleh nggak pinjem bendera TMI untuk jalanin program-program, salah satu utamanya program intinya tuh di sekolah mu'alaf ini. Ada program namanya dulu sekolah mu'alaf itu nama program gitu. Tapi karena tadi kalau sampaikan disuruh buat yayasan sendiri. Iya, jadi buat yayasan. Jadi sebenarnya kita ini menyajikan second home untuk para mu'alaf. Ketika mereka di rumah ngerasa sendirian yang mu'alaf gitu kan banyak ya yang sendirian atau terusir dari rumah. Mereka bisa pulang ke kami gitu. Bisa di kami bisa menemukan saudara-saudara lain yang senasib. Artinya you are not alone. Ada kami bersama kalian gitu. Sebenarnya yang menarik ini adalah kisah hidup Koriko nih. Tapi sebelum ke situ kok, aku mau tahu. Ini mu'alaf juga? Bukan. Nggak jelas sih. Astagfirullah. itu menariknya. Menarik di situ. Makanya nggak jelas nih, ya kan? Jadi ceritanya kan memang papa Tionghoa Nasrani, mama Jawa Islam. Nah itu
karena yang mencari nafkah itu papa, akhirnya sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA itu di sekolah Nasrani. Nah dari sana akhirnya masuk sekolah pakai status Islam, tapi kemudian belajarnya bertemannya dengan teman-teman yang mayoritas Nasrani. Nah kemudian baru terpanggil itu malah ketika saya SMA. Teman-teman di SMA tuh muslimnya mungkin sekitar 30-40% di sana. 30-40%. Kemudian sekolah SMA Kristen juga. Iya, Katolik 30-40%, tapi di sana kemudian ada teman yang kemudian membuat saya tersentuh. Apa tuh? Ya, misal hal sepele sih, misalnya waktu itu dia orang nggak punya tapi masih sering undang buat makan di rumah. Terus dia masuk ke rumah itu ketuk Assalamualaikum, itu kayak Masya Allah gitu loh. Dari hal yang sepele gitu. Ada sesuatu yang hangat di sana, yang hangat. Ada kehangatan di sana. Dia orang nggak punya tapi keluarga itu hangat gitu loh. Nah baru kemudian kuliah di Undip, di sana banyak ketemu teman-teman rohis. Nah akhirnya kita bisa sharing-sharing di sana. Jadi saya lebih bukan pendekatan yang seperti keajaiban gitu loh. Seperti misalnya mendengar azan, tersentuh apa gitu, enggak, tapi lebih pendekatan yang emosional dan rasional, akhirnya membandingkan gitu kan. Wah ternyata Islam ini lebih konsisten, lebih masuk akal gitu loh. Sebenarnya alasan orang tua masukin ke Kristen itu kenapa sekolah Kristen? Iya. Karena papa dari Kristen. Papa Katolik. Dari Katolik. Papa Katolik. Sekolahnya sekolah Katolik. Full yayasan di Pangudi Luhur dari TK sampai SMA di Semarang. Gitu. Anak-anak sekolah di mana? Kalau anak-anak siapa nih? Anak Koriko. Anak saya. Sekolah Kristen juga. Lo kan bapaknya di sekolah Kristen. Nggak mungkin lah gitu kan. Oh, terus kenapa nggak mau? Tugas orang tua itu membuat generasi yang lebih baik, gitu kan? Maksudnya? Generasi yang lebih baik itu artinya ketika kita sudah paham bahwa Islam ini yang terbaik, maka ya otomatis kita mendidik anak kita biar jadi lebih baik dari kita. Misal nih, kita kan orang yang baru mengenal Islam, hafal Quran pun juga proses menghafal itu berat. Saya itu waktu kuliah baru belajar Islam itu pernah menghafal surat apa gitu yang pendek gitu. Diketawain temen coba. Surat pendek itu nggak hafal apa. Padahal Muslim dari kecil. Ya karena memang nggak pernah belajar kan. Nah dari situ saya punya mimpi kan. Akhirnya ya anak sekolah di sekolah yang background pendidikannya Islam, harapannya kan dia jadi lebih baik. Gitu. Jadi kan kata orang gini loh, pendidikan Kristen itu lebih bagus pendidikan. Iya itu alasan kenapa dimasukkan ke situ. Dan ada alasan juga kenapa waktu itu SD-nya termasuk SD favorit di Semarang. Kemudian minta ke papa, Pak boleh nggak ke SMP negeri favorit? Ya kan? Jawaban apa? Enggak. Kenapa ya? Rasa anti pribuminya itu masih kuat. Oh Chinese beneran. Mualaf tahun berapa Papa? Papa nggak mualaf, masih Katolik sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih sekarang. Berarti lu mualaf dong jatuhnya. Saya nggak jelas, makanya nggak pernah dibaptis nih. Nggak pernah dibaptis kan? Kan? Nggak pernah dibaptis. Tapi sekolah belajarnya juga gitu kan. Masuk gereja ikut nyanyi paduan suara juga ya kan. Ke masjid ngikut? Ke masjid Jumatan doang. Waktu SMA karena nangkepnya orang teman-teman Katolik itu kalau ibadah mah seminggu sekali kan. Ke gereja ya kan? Ke gereja. Berarti kalau Islam tapi ngikut kan ke gereja sekali gitu. Ngikut kan ke gereja? Ya ikut lah. Orang wajib gitu kan. Islam. Jadi nyokap nggak ngajarin Islam? Ke TPQ. Jadi Sabtu TPQ, minggunya sekolah minggu tuh. Semua dijalani. Jadi akhirnya apa ya, positifnya kita bisa belajar semua. Bisa melihat dari dua sudut pandang gitu loh. Kita bisa melihat secara utuh, ini seperti ini sudut pandangnya, ini awalnya menganggap ini sama gitu kan, tapi ternyata beda.
Oh gitu. Ya kan? Dari situ milih Islam akhirnya. Bayangin ya, dari kecil dididik secara Kristen, tapi ibu cuman nyuruh ke TPQ kan. Ya, TPQ. Kemudian ketika kuliah, barulah itu di negeri Undip ya. Ya, Undip negeri lah. Nah, di situ baru kenal betapa ruginya dari masa kecil sampai kemudian sampai kuliah, baru di sana belajar Islam secara kafah. Ya, boleh katakan kafah lah. Nah, makanya ini kayaknya saya menangkap satu hal yang tidak ingin terjadi terulang kembali di Koriko. Betul. Artinya kepengen anak-anaknya jauh lebih baik. Jauh lebih baik kan gitu ya. Jauh lebih baik dari Koriko, dan mereka mengenal Islam sejak dini. Jadi nggak kecolongan waktu lagi ya. Enggak lah. Iya, jadi maksudnya nggak pengen kecolongan waktu lagi. Jadi seusia dini mereka sudah mengenal Islam sesuai dengan fitrahnya. Gitu kan. Perjuangannya bisa kita katakan dia dari perambangan di antara nol antara Muslim dengan Katolik kemudian menjadi Muslim. Itu SMP pernah, karena saudara-saudara papa kan banyak yang Katolik kan, hampir semuanya Katolik. Akhirnya melihat teman-teman itu kok lebih bahagia gitu kan, pernah tuh minta, "Mah, boleh nggak kemudian aku milih Katolik aja gitu." Itu pernah ngomong kayak gitu waktu SMP. Ya buat apa gini ya gitulah gitu. Tapi rasa pengen untuk masuk Katolik itu pernah ada sampai ke SMA kelas 1. Nah, SMA kelas 1 itu malah ketemu teman yang tadi itu yang seserian gitu kan. Yang dia keluarganya hangat, kecil sederhana hangat gitu. Ya, alhamdulillah. Nggak mau nanya tentang saya gimana pendidikan anak. Tanya. Dari anak-anak yang ada semuanya kan di sekolah Islam sekarang kan? Iya. Yang bersekolah nih, yang belum sekolah, ya, masih bayi. Paling gede umur berapa? Paling gede sekarang itu berarti masuk SMP kelas 1. Sudah berapa juz hafalan? Alhamdulillah sudah dapat syahadah 7 juz. 7 juz tuh, syahadah 7 juz. Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu. Dan cita-cita semua jangan tanya bapaknya. Ya, kamu jangan tanya sama, jangan tanya saya juga. Jangan tanya saya juga sama. Kita berusaha ya, kita berusaha gitu kan. Ya semaksimal mungkin untuk diri kita, dan kita berusaha support untuk anak-anak kita kan. Gak mau nanya anak saya. Saya yakin nih bertahun-tahun kenal saya, hampir 10 tahun kita dakwah bareng, dia nggak tahu anak saya gimana. Gak mau nanya. Tak mau bilang. Takut saya. Takut saya. Sama anak saya itu tak masukkan cuman selang-seling ya antara negeri dengan sekolah Islam. Dan ketika mereka sudah remaja mereka pilih sendiri gitu. Tapi minimal mereka basicnya itu pondok. Dan dari anak-anak saya itu semua rata-rata penghafal Quran. Masya Allah. Kecuali anak yang pertama karena dia di negeri, tapi dia sekolah di kuliah di ini PAI. Jurusan Pendidikan Agama Islam, dan dia punya rumah Quran. Yang pertama tuh. Yang kedua ikut-ikutan ikut jemaah tabligh. Oke. Ya. Yang ketiga itu keluar 3 tahun di pondok keluar. 3 tahun di pondok tahfiz. 3 tahun kurang lah, terus memilih SMA, tapi hafalannya sudah naik 8 juz. Yang keempat ini sampai sekarang masih di pondok nih, yang keempat, dan dia hafizo. Hafizo terbaik. Cici ya itu ya. Hafizo. Jadi kalau dia baca itu bil goib sudah nggak bawa keempat tuh. Keempat. Insyaallah. Beda anaknya, beda anak rumahan kalau dia. Iya. Kalau kelima sama jiwanya hampir mirip kayak saya. Jadi dia berapa bulan, setengah tahun di pondok, kemudian tak keluarkan sekalian masukin SMPT. Nah di SMPT ternyata dia hafal terus. Sekarang sudah naik ke juz 3. Kayak gitu. Kalau yang adiknya lagi yang ke-6 itu masih balita. Masih bayi. Belum 2 tahun. Kalau yang ke-7 insya Allah September ini insya Allah lahiran. Dan semua anak-anak kami itu ketika kami berdakwah mualaf berdakwah itu program mualaf berdakwah, mereka terjun semua. Oke. Ibunya juga jadi panitia, ngecek sinyal, ngecek suara gitu, sound. Terus si ini anak-anak tuh tilawah bil goib. Jadi hafalan, termasuk tadi tilawahnya juga hafalan.
Tapi Kayak gitu. ini insight ya. Ketika kau melakukan itu kan kita sama-sama pernah belajar di agama lain lah. Saya walaupun bukan mualaf gitu kan, mungkin bukan mualaf. Tapi kemudian ketika mualaf lihat itu jadi motivasi loh. Ya kan? Jadi motivasi gitu bahwa walaupun saya mungkin kondisi saya seperti ini gitu kan, tapi bisa kok saya masih ada kesempatan kok bukan membuat ya, membentuk anak seperti itu gitu. Betul. Ya kan? Dan juga ada kesempatan tuh kita juga sebenarnya, walaupun kita sudah terhitungannya setengah terlambat gitu kan, tetapi tidak ada kata terlambat. Ya. Kita masih bisa memulai semaksimal mungkin. Makanya kalau hafalan Quran nih, anakku sering ngeledek, Abi benar nih mau ini neteni aku gitu kan. Iya, mau berapa juz gitu. Abi mau pakai Quran, pakai HP, atau Abi denger saja, dengar makhrajal hurufnya saja. Kalau dengerin saja berarti saya dengerin makhrajal hurufnya. Artinya saya yakin dia hafal berapa juz, kemudian tinggal saya ini dengerin tajwidnya. Ya terserah kamu lah gitu. Yakin? Ya. 2 juz kuat. Ya, ntar Abi ketiduran lagi. Gitu. Sama anak diledek kayak gitu. Iya, ngeledek. Dan memang sebenarnya bukan ngeledek sih kok. Karena memang kejadian sebenarnya seperti itu. Lama. 1 juz, tapi anakku 1 juz bisa 20 menit bisa 20 menit ya. Rata-rata kalau sudah hafal sekitar 20 menit. Cepet tapi Cik pelanin Cik gitu, Mbak pelanin gitu. Kalau sama yang Hafiz kan suruh pelanin. Abi aku nggak bisa pelanin. Ya. Emang begini caranya gitu. Kalau dipelanin berapa jam 30 juz. Iya berapa jam 30 juz gitu. Ya, seperti itu. Dan mereka hafal 30 juz. Cici kalau Cici di juz berapa gitu. Nah saut-sautan mereka gitu. Masya Allah, sambung ayat gitu ya. Iya, bukan sambung ayat, memang saut-sautan bareng gitu. Misalnya ada yang lupa sedikit satu, yang ini nyaut, yang ini kayak gitu. Sama, ngafalinnya sama, cepet semua. Anak Hafiz itu cepet. Jadi di situ pula kemudian terlahirnya TMI juga. Saya menginginkan ada tempat belajar. Buat mu'alaf terutama etnis Tionghoa. Ya terus berjalan sampai saya ngirim mobil itu ketemu Koriko ketemu Koriko, ketemu sama Mas Dian, tapi sama ini memang apa ya, masalah klasik apa di dunia mu'alaf gitu loh kok, bahwa apa tuh mu'alaf itu lebih condong kepada seremoni syahadatnya gitu. Berarti cuma disahadatin, ya kan? Dihitanin kok lagi, ya kan? Kalau bisa dikawinkan, habis itu tinggal. Jadi semisal nih ada kemarin tuh dokter Zakir naik muter Kodoni macam-macam itu kan, titik tekannya lebih pada prosesi syahadatnya gitu. Prosesi syahadatnya itu memang keputusan besar sih untuk kemudian convert ke Islam gitu kan. Tapi kemudian yang terlepas dari apa ya, dari benak kita, dari perhatian kita itu adalah setelah syahadat itu dia pulang ngapain, wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, itu kan kita yang terkadang mungkin apa ya, dikatakan abai mungkin ya gitu. Nah dari situ juga kemudian jadi motivasi, wah ini sekolah mu'alaf, kenapa saya punya program sekolah mu'alaf waktu itu ya, terpanggilnya di situ bahwa prihatin gitu, berangkat dari keprihatinan, berangkat dari apa ya istilahnya, ya keprihatinan sih ya, dari keresahan kondisi mu'alaf ini seperti ini gimana nanti. Jadi kalau mu'alaf itu tidak terbina, tidak ada pembinaan, tidak ada pengawalan, berarti kan ini fardhu kifayah gitu, ya kan? Jadi bisa kena dosa semua ini, ya kan? Makanya kita ambil. Ya, makanya kita ambil sana bagiannya. Kita punya panggilan itu karena memang punya background yang sama, bahwa saya menyadari juga ilmu saya juga kurang gitu kan. Makanya pengen sama-sama belajar. Karena mu'alaf itu kok malu kok sebenarnya. Malu, takut untuk datang belajar ke kajian. Satu, bahasanya terlalu tinggi. Kajian-kajian bagi yang muslim umum kan, orang mu'alaf aja fulan tanya, Ustadz fulan itu apa? Iya. Disebut mancing kemarin malah doa masuk WC belum hafal. Iya kan? Jadi baru sebulan 2 bulan syahadat. Jadi ya seperti itu gitu loh. Ketika datang ke kajian umum ya bahasa bagi muslim mungkin bahasanya standar ya. Tapi kemudian kalau bagi mu'alaf itu tinggi gitu, termasuk mencerna itu berat. Ya.
mereka mau bertanya juga sungkan, ya kan? Iya. Diteruskan juga nggak ada ilmunya kan? Nah kan, Nggak nyambung. kita yang malah nih ngerasain kan nggak nyambung ini apa gitu kan? Nanti dibacain ayat kita juga plongo gitu kan? Kalau bagi yang awam mungkin nyambung gitu, muslim awam gitu. Tapi untuk mualaf agak berat. Jadi memang diperlukan orang-orang yang mengerti psikologi dan situasi kondisi si mualaf ini. Terkadang mualaf itu kan ada yang tertekan ya. Betul. Mereka tidak bisa langsung kita ajarin. Betul. Tapi pemulihan dulu. Betul, pendekatan. Kita punya program pemulihan. visit mualaf, ya kan? Dikunjungi mualafnya, tanya kabarnya. Jadi makanya ya, setiap orang mungkin bisa mengajar, tapi tidak setiap orang itu bisa mengajar dengan tepat. Dan setiap orang itu punya bidangnya, dan sang ahlinya lah yang biasanya akan mampu untuk membuat sebuah karya yang menjadi cantik dan sempurna. Kayak seperti itu. Nih, ada orang mualaf kan banyak nih. Saya pura-pura nggak tahu aja. Iya. Masuk. Jangan saya dong. Kan yang punya program Beriko. Iya. Bagaimana mengumpulkan mereka, langkah-langkahnya sehingga terbentuk Sekolah Mualaf Indonesia. Ayo, dijelasin. Jangan saya lah. Jadi gini, programmu. Pada waktu lembaga yang lama itu, lembaga mualaf lama itu, saya bertanya di dalam grup WhatsApp, ke salah satu pemilik, ada nggak SOP untuk menangani mualaf? Ya kan? SOP yang dimulai dari cara verifikasi data. Dia mualaf betulan apa mualaf cari dana segala macam, gadungan gitu kan? Atau muslim yang aku mualaf, ada nggak SOP-nya yang ditanyakan bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa? Sampai kemudian kurikulumnya. Misal nih contoh, ketika teman-teman muslim belajar waktu kecil, belajar sholat kan bisa belakangan. Ya. Belajar akidah dulu, belajar adab dulu. Tapi ketika dia mualaf dalam kondisi dewasa, adab penting, akidah penting, fikih sholat penting, semua tiba-tiba penting dalam waktu bersamaan gitu. Mana nih yang prioritas itu? Kaget dong. Ya kan kaget, berat. Itu kalau tidak ada keimanan kan berat. Iya. Namanya syariat ketika tidak ada kecintaan tetap berat. Nah itu ada nggak SOP-nya gitu? Sampai kemudian kalau dia nggak datang apa yang harus kita lakukan gitu. Makanya waktu itu pertama kali saya langsung buat SOP. Ada visit mualaf, kita datangi, kunjungi, lihat keluarganya, kita verifikasinya ke tetangga kanan kiri, bener nggak dia dulunya agama yang lain, kan tetangga yang tahu, ya kan? Dari situ berjalan, kita buat namanya tablik akbar mualaf. Nah, dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang besar, gitu kan? Harapannya apa? Agar bisa mengundang mualaf itu untuk hadir. Betul. Ya kan, masih ingat kan waktu itu yang pas pertama kali itu pas buka puasa di Oricik. Ya kan, waktu itu masih di Oricik gitu kan. Oricik ya, bukan Orcik ya, Oricik waktu itu. Nah itu datang semua lah. Pesertanya, daftar nama peserta ini, ya kan, daftar nama mualaf itu yang kemudian dikontak, dipanggil, diundang untuk jadi murid di sekolah mualaf angkatan pertama, gitu. Tapi saya pribadi itu punya harapan mualaf itu tidak hanya jadi penikmat, nggak cuma jadi, ya kan? Mungkin nggak tahu nih saya lembaga mualaf yang lain gitu kan, tapi mungkin Coach Julius nanti juga sudah lihat itu teman-teman mualaf di Semarang tuh aktif gitu loh. Ya kan? Bagian dari dakwah. Ya, ambil bagian dari dakwah, ambil bagian dari pembinaan. Walau kalau bahasa saya ke teman-teman ya, walau hanya sekedar menggelar tikar, menata sandal, nggak harus tampil yang ceramah dengan dalil dan segala macam. Ya, tapi sama-sama sebagai penyokong kegiatan ini saling menghidupkan gitu loh. Membangun sense of belonging. Betul. Akhirnya apa? Jadi keluarga. Ya. Dari situ muncul kekeluargaan gitu loh. Ibu ini mana? Kok jarang masuk? 2 minggu sudah nggak pernah datang kelas gitu. Datangi. Ternyata sakit. Yang datang nih sama-sama mualaf gitu loh. Datang menjenguk, besuk sama-sama mualaf gitu loh.
Iya. Ya kan? Nah itu yang akhirnya membuat tersentuh, ya kan? Yang semula jarang masuk, akhirnya alhamdulillah masuk. Jadi dari situ itu ya ini bagian dari SOP, bagian dari mimpi besar saya bahwa mu'alaf itu satu terbina, kedua naik level, bukan hanya sebagai yang terbina, yang menikmati, tapi kemudian bisa ambil bagian dalam pembinaan itu. dalam pembinaan. Ya. Nah dari sana mulai bergulir di kota Semarang, alhamdulillah ya yang rutin sudah 50 orang, ya 50-70 lah, karena kita ada beberapa titik di Semarang. Kemudian alhamdulillah ini kita mulai ekspansi ke arah kabupaten dan kota Salatiga. Ini yang sudah berjalan sekitar 6 bulan di kota Salatiga. Tadi saya tanya sama Bu Bendahara, katanya sekarang sudah waktu Ramadan kemarin tak tanya ya, Ya. 120 sudah. Kalau yang datang tablik akbar banyak, bisa sampai hampir 200-an lah. 200. Hampir datang ke tablik akbar ya. Nah, tinggal yang mau datang ke pembinaan rutinnya. Tapi data sudah waktu Ramadan kemarin kita punya 120 siswa ya. Iya, sekitar Tadi 120. saya tanya Betul. sama Bu Bendahara sudah 150. 150. Nah, ini Enggak, masih karena menambah gini lagi. loh, kok. Karena sebenarnya mu'alaf itu banyak loh. Oke. Banyak tapi nyelempit. Nah, Nyelempit satu. Jadi gini, salah satu keprihatinan saya yang lain di dunia mu'alaf itu selain masalah tentang fokus kita lebih ke arah apa ya, seremonial dia syahadat, yang membuat saya prihatin itu apa? Ketika kemudian lembaga zakat itu mengumpulkan zakat, ada hak mu'alaf di sana sebagai salah satu asnaf, tapi sayangnya lembaga zakat ini kebingungan. Kebingungan menyalurkan untuk mu'alaf. Kenapa kebingungan? Karena mu'alaf itu asnaf yang tersebar dan tidak terlihat. Ini pandangan saya loh ya. Kalau misalnya dia fakir, miskin, duafa, kelihatan nggak? iya kelihatan bajunya, rumahnya. Ya kan, rumahnya, janda, Belanjanya. gitu segala macam. Yang asnaf itu kan kelihatan semua. Janda nggak ada suaminya Iya, kok. kan? Kelihatan banget itu kok. Itu kelihatan lah di situ. Kenapa janda lagi? Iya, terus. Iya, lanjut ya. Itu kelihatan. Dan selain kelihatan, misalnya rumahnya kelihatan segala macam, yang kelihatan itu kemudian ini biasanya berkumpul satu tempat. Mungkin nggak rumah gedongan, gitu kan? Perumahan besar elit, tiba-tiba ada satu duafa tinggal di sana. Ya kelihatan. Ya kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Duafa kan kumpul tuh. Iya. Akhirnya lebih mudah menyalurkan. Iya, betul. Nah kan, kalau mu'alaf itu mereka udah nggak kelihatan, nyebar pula, nyelempit, malu untuk muncul itu, malu untuk belajar ya kan. Ya akhirnya kita butuh lembaga yang membuat mereka berkumpul. Jadi kalau bisa membuat filosofi untuk sekolah mu'alaf itu sebenarnya filosofinya itu jadi jembatan. Di penghubung sisi seberang ada lembaga zakat, sisi seberangnya ada mu'alaf. Nah kita yang ngumpul, nah udah nyalurin aja sebenarnya. Gitu. Tapi kalau aku di Jakarta nih udah ketemu lembaga zakat, udah dipanggil itu loh, wis tak kasih tahu binaan banyak. Sampai sekarang seperak tuh nggak ngasih kok. Entah saya nyangkut di mana duit itu. Udah akhirnya kita biaya sendiri di Jakarta ini. Ya. Termasuk yang aku aku supportkan untuk Semarang ini semua ini dari netizen yang nitip, ada yang 10.000, 20.000, 70.000 gitu. Belum. Jadi kayaknya gini nih kok. Langkah kita mungkin di Semarang sudah mulai masuk ya lembaga zakat ya. Iya, alhamdulillah. Udah kelihatan. Tapi untuk Jakarta nih, dia belum masuk. Kenapa? Karena mungkin belum ada gebrakan yang luar biasa. Oke. Jadi kayaknya kita nih perlu bikin gebrakan luar biasa hingga kita dikenal. Bukan kita cari pamor, tidak. Iya, Tapi makin kita dikenal, lembaga-lembaga zakat dan agnia lebih percaya. Lebih percaya, dan juga dia ketika mereka bingung mau nyalurkan, mana nih mu'alaf? Betul. Ada Koriko, Iya, ada betul. Ya, itu. Betul. Dan alhamdulillah ini TMI, SMI sudah terdaftar di MUI Pusat. Alhamdulillah. Iya betul Ya. Di ini ya. Tapi kita nggak tahu entah kapan kita mau digulirkan, nggak tahu. Yang jelas sebelum digulirkan kita usaha sendiri ya. Gitu. Iya, betul. Dan bantuan teman-teman ini netizen ternyata lebih banyak itu berupa uang di bawah 1 juta.
enggak masalah gitu loh. Iya, jengnya banyak itu kan kita lihat Iya, tuh. iya, iya, iya. Ternyata 100, 200, Alhamdulillah, 70, gitu. 10.000 kan sering kita print Iya, iya, kan iya, ya. Ya segitu. Nggak ada masalah. Dan itu yang menghidupi mualaf Masya kita Allah, gitu. sementara ini. Kebutuhan ya, kalau cerita, jadi program kita ada sekolah mualaf, tapi kemudian yang menarik adalah saya sadar bahwa mualaf itu belajar agama, dia mengorbankan waktu untuk mencari nafkah, sekalipun itu dia adalah ibu-ibu gitu kan. Iya. Jadi Apalagi janda. Ya apalagi janda. Ya pasti cari sendiri. Maka saya mencoba untuk menghargai waktu yang beliau korbankan untuk belajar ini dengan memberikan bingkisan. Gitu. Apa aja tuh isinya? Bingkisannya beras doang. Dulu kayaknya ada ini, ada minyak, ada gula. Kenapa dikurangi? Iya, sementara alhamdulillah bisanya mampu beras karena memang bertambah jamaahnya kan, teman-teman mualaf. Alhamdulillah kumpul-kumpul. Jadi kita punya misi juga Gus sebenarnya ke teman-teman mualaf itu di kelas. Coba cari teman-teman mualafmu. Karena yang bisa menarik mualaf itu untuk belajar ya mualaf gitu loh. Sesama mualaf dia punya rasa apa ya, rasa senasib sepenanggungan kan. Nah dari sana kemudian jadi programnya itu datang 2 kali ke kelas mualaf, sekolah mualaf, dikasih beras 1 pak 5 kilo gitu. Kalau kemudian kita sudah punya katakanlah yang datang itu berarti kan 1 bulan 2 tuh, 50 orang, berarti kita sebulan butuh 100 pak. Kali 50, kali 5 kilo, kali 70 kilo. Iya kan? 70.000 kali 100. Iya. Udah 7 juta tuh. Beras doang. Iya kan, beras doang, belum asatid. Masa motor dikasih bensin pakai beras ya kan? Ya kan? Tetap ya asatidnya juga ya. Asatid juga diperhatikan. Maka apa ya? Ya alhamdulillah saat kita Masya Allah, semoga Allah memberkahi, melimpahkan barokah untuk beliau dan keluarganya gitu kan. Saya mau buka rahasia. Apalagi tuh? Mungkin Koriko juga nggak tahu. Apa tuh? Waktu pandemi, ya, masih ingat? Ya. Kita tetap ngasih kepada para mualaf dan kita cukupin, termasuk gula, minyak, kita cukupin. Ingat nggak minjem duit sama saya? Iya. Udah kita buka aja nggak apa-apa. Iya. Saya buka juga rahasia. Ingat minjem duit sama saya? Koriko pinjam duit sama saya karena nggak ada apa-apa di rumah ngebul yang untuk buat ngebul. Tapi dia ngasih ke mualaf binaan kita, itu dapurnya harus ngebul tiap bulan dan tercukupi. Dan tahu nggak, ketika Koriko pinjam duit sama saya pun lagi kekurangan uang. Saya diam, kemudian saya tanya, kok butuh berapa? Aku butuh segini, nggak bisa langsung aku lunasi bulan ini. Ya nggak apa-apa pandemi. Aku ambilkan tuh dari buang belanjaku. Aku ngomong istriku, Koriko butuh uang. Kita ambilkan sebagian, kita juga usahaku bangkrut tuh waktu pandemi, nggak jalan. Sama sekali nggak jalan. Terus aku kasih Koriko, pinjem, kita ngurangin belanja. Ya alhamdulillah, ternyata pandemi berapa lama aku bisa jualan online. Masya Allah. Nah gitu. Jadi sebenarnya saat aku minjemin Koriko, tak kasih tahu, aku pun kekurangan kok. Jadi gitu. Jadi kami ini berdua nih, dia nggak tahu, detik ini baru tahu uang yang aku pinjamkan untuk Koriko itu sebenarnya aku membutuhkan juga. Bismillah, aku kasih. Kenapa? Karena aku ngargain, aku tahu Koriko sebenarnya bisa kalau mau korupsi ambil beras, minyak dan gula. Kau kenyang sendiri kok. Iya. Mualaf lain lapar. Nggak, mualaf lain lapar kau bisa kenyang kok. Kalau mau, itu aku hargai. Kalau Koriko mau lapar, kenapa aku nggak lapar juga? Maka sebagian ku kasih ke Koriko. Dan tanggunganku itu dari Koriko itu sekitar 2-3 kali lipat. Iya. Dari tanggungan Koriko. Ya paham. Kayak gitu. Makanya aku menghargai banget di sini aku buka. Koriko tidak korupsi, bahkan dia kekurangan. Maka aku berpikir jangan aku egois, maka aku berikan Koriko. Dan setelah pandemi baru dikembalikan setahun lebih ya. Iya. Aku nggak tagih. Aku nggak tagih. Kenapa? Karena dia tidak korupsi dan tidak kenyang sendiri. Seperti itu saudara-saudara. Yang aku bingung gini, Koriko. Gimana? Kan nggak jadi ngantuk ya kita nih. yang tadi kita bicarakan ini,
biasanya kan orang hanya fokus ke seremoni waktu dia syahadat. Betul. Nah itu yang keren, Iya, yang oleh netizen itu keren. Wah itu. Sedangkan pembinaan itu kan lebih capek Dan tidak ya, populis. iya betul betul. Tidak populis, dengerin curhat mualaf. Kita tahu lah curhatannya seperti apa lah ya. Itu kok mau ngambil perjuangan yang itu? Ya tadi, ya satu. Tapi duit itu masalahnya gitu. Iya. Oh iya. Iya betul. Lihat gunung emas memang kayak gitu, atau gudang emas gitu sampai mau ambil jalur yang itu. Ketika program kita, proyek kita apa ya di jalan Allah, Allah yang nyiapin gudangnya, Allah yang punya gudang gitu, ya kan? Saya tuh jujur ya, ketika kita punya acara-acara besar terakhir kemarin tahun lalu ada tablik akbar mu'alaf di Kabupaten Semarang, itu dananya kurang lebih mungkin sampai 50 juta gitu. Nggak ada pusing sama sekali, nggak pernah saya pikir. Di awal-awal ketika masih sendirian berjibaku pun tidak pernah. Ya ketika, ya ini kan umatmu gitu loh. Umatnya Allah gitu. Mesti Allah kasih jalan gitu. Nggak pernah, tidak pernah pusing gitu loh. Bahkan kemudian ketika akhir acara berlebih dan itu bisa jadi untuk menutupi kebutuhan sekolah mualaf berbulan-bulan berikutnya gitu. Alhamdulillah. Jadi ya lillah gitu. Jadi ya udah jalan, mesti ada jalan kok gitu loh. Orang ini umatnya Allah gitu kan, umatnya Nabi Muhammad. Ya mereka mengimani Allah, kita bergerak di sana tidak ada kepentingan apapun. Ya mesti dibuka. Sama dia nanya ke aku gitu. Iya. Ngapain sih kok cari susah aja gitu loh. Terus ngurusin mualaf, safari dakwah biaya sendiri. Ini nanya nih. Kan safari dakwah nih. Akhirnya dia mau biayain nih sekarang ke sini. Jadi nanya, mau cari susah sih kok. Orang lain itu kalau ceramah kan dapat duit. Ini kok Aziz nih jalan sendiri, nggak minta duit, minta apa? Ongkos dewe, jalan dewe, mangan dewe gitu. Saya bilang gini ya. Kita ini safari dakwah ini bukan untuk diri sendiri, bukan untuk ketenaran diri sendiri, bukan untuk hobi juga, tapi ratusan mualaf. Bahkan kalau saya sekarang ribuan. Masya Allah. Kalau sampean baru 150, saya yang skup nasional gabung ke sana ke sini itu ribuan mualaf berada di pundak saya, di belakang saya beserta teman-teman. Artinya saya dengan Koriko di SMI, saya dengan yang lain, saya dengan Hai Hijrah Akhwat Malang. Kita ke Sumber Manjing ya. Fokusnya Hijrah Akhwat Malang itu ke Sumber Manjing, sama besok ada kajian-kajian muslimah di Tangerang. Terus juga Arematea. Itu saya gabung dengan mereka. Itu jumlah sudah ribuan loh. Sudah ribuan. Seorang Ko Aziz tak akan mampu sendiri untuk memikul ribuan para mualaf itu dan ya keluar uang gitu untuk mereka. Enggak. Jadi caranya gimana? Meminta kepada Allah untuk dimampukan dan mengajak saudara-saudara muslim untuk gabung. Dengan cara apa? Safari dakwah kita kenalin. Ini loh ada SMI, ini loh ada TMI, SMI dari divisi pendidikannya. Ini ada Hai Hijrah Akhwat Indonesia. Ini loh ada Keki, Kemon Kita Hijrah untuk anak muda gitu. Jadi kita gabung sana dan kita memang fokusnya di mualaf gitu. Kalau dibilang kebanyakan duit ya gitu, lubang bodit, enggak. Justru kalau duit itu kita makan sendiri, saya yakin nggak cukup kok. Iya betul. Betapa banyak orang pendapatannya per hari miliaran, tetapi selalu dia kekurangan. Kadang dia bingung, makan nggak pernah puas. Makan harganya berjuta-juta tapi nggak puas. Kita loh makan warteg 15.000 kenyang. Iya. Gitu. Kan bahagia kita. Kita dengan pendapatan sederhana, kemudian kita ngajak orang-orang lain juga, yuk kita bina mualaf, kita coba jaga dapurnya, jaga imannya, jaga isi kepalanya, akalnya supaya nggak longor lagi gitu kan. Iya, supaya menjadi hamba Allah. Ternyata Allah cukupkan kita, bahagiakan kita. Tidur ngorok. Gitu. Coba orang-orang kaya yang miliaran, dia bingung. Ya belum tentu juga ya. Bagaimana kalau saham turun? Iya. Kita nggak pernah mikirin saham. Manusia itu bisa beli kasur semahal apapun, tapi belum tentu bisa membeli tidur. Iya, betul. Insya Allah ya. Kita nih habis ngurusin mualaf, capek ya mau tidur, ngorok kita. Makan apapun benar mualaf gitu. Kadang ya istilah kata satu piring berdua pun kita makan gitu kan.
maksudnya bagi-bagi setengah porsian. Kita makan, alhamdulillah gitu. Kebahagiaan itulah yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itulah yang membuat kita menurut orang lain pikir, lu ngapain sih susah-susah? Ngapain buang-buang duit? Gitu. Kayak gitu. Sebab kenapa? Dari situ Allah cukupkan kita, dari situ Allah sehatkan kita, kayak gitu. Gitu kok ceritanya. Tapi menarik nih, pertanyaan Coach Julius ini membuat saya harus berpikir keras juga gitu. Membuat saya harus kembali ke basic gitu, ke dasar. Apa tuh? Ke dasar alasan tadi. Karena kalau segala sesuatu itu kan latar belakang nomor satu, skripsi latar belakang nomor satu, ya kan? Ketika latar belakang itu kuat, skripsinya pasti selesai. Ya, karena kalau kita di Islam bilangnya niatnya. Iya betul, niatnya kan. Paling penting ya. Jadi gini kok, yang membuat kemudian saya bertahan di pembinaan mualaf, sebenarnya sepele sih. Kita orang yang terlambat masuk Islam, gitu kan, terlambat masuk atau terlambat mengenal Islam ini kan, tetap perlu suatu hal yang membuat kita besok bisa ngomong di hadapan Allah gitu lah. Mempertanggungjawabkan. Bukan mempertanggungjawabkan gitu. Membuat kita bisa, ya Allah, aku sudah gini di hadapan Allah itu kita sudah punya value gitu loh. Walaupun kita bukan apa-apa remeh-temeh, tapi kita sudah, ya Allah, aku sudah pernah berkaya seperti ini di dunia gitu. Perjuanganku sudah berusaha ya kan, seperti ini. Aku punya ada sesuatu yang bisa aku persembahkan untuk Allah gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar ibadah mandiri saja, tapi kemudian punya sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah. Dan kemudian aku kalau kemudian suruh dalil, nggak mungkin ya kan. Gitu. Bukan bidangnya kan. Akhirnya aku coba bidik hal-hal yang kemudian sederhana, dan kemudian itu tidak banyak orang mengguliti gitu. Jadi pertama yang aku geluti itu Tibu Nabawi, seputar herba, adab sehari-hari, adab makan, tidur, segala macam. Kemudian yang sekarang aku tekuni itu jadi pelatih panahan, gitu kan. Itu kan tidak semua orang bisa, gitu kan. Termasuk kemudian mualaf, khususnya pembinaan, ya karena ini bagian yang fardu kifayah, tapi kemudian bukan tidak banyak, bahkan mungkin jarang ya, yang kemudian menangani ini, gitu loh. Nah itu yang membuat kemudian ini mesti ada yang menggarap nih gitu. Jadi itu gitu. Keren sih. Keren. Saya acungin jempol karena jujur ya, saya jumpai banyak orang biasanya itu ngurusin mualaf itu kasarnya itu biasa dilimpahkan ke orang lain gitu. Karena kalau langsung ke dia mikir nanti akan terima banyak sekali telepon, curhatan dari orang gitu kan. Oh iya, pasti. Koreko sendiri gimana? Sering nggak mualaf tuh kayak lagi tidur gue ditelepon. Bayar sewa, nggak ada duit untuk anak sekolah gitu kan. Jadi gini, yang jelas kalau saya pribadi ya, tidak mau jadi Superman, one man show. Saya lebih condong fokusnya ke membangun sistem gitu. Ya kan, seperti Coach Julius sudah di sana kan. Mereka udah ada kesadaran sendiri. Itu kan sistem ya, by system gitu, jalan by system. Bahkan yang di sekolah memilikinya besar. Sekolah mualaf itu sudah jalan sendiri, sudah remote gitu lah. Jadi lebih dicurhati pasti, case by case pasti. Tidak hanya itu, mungkin dia bermasalah dengan suaminya yang kemudian lewat pernikahan itu dia Islam, tapi punya suami yang kemudian tidak mencontoh Islam. Nah, itu kan trouble gitu kan. Itu dicurhati seperti itu juga sudah sering datang gitu kan. Tapi kemudian yang saya tekankan di teman-teman itu, ya kita memang fokus untuk belajar Islam. Kalau butuh bantuan, kita usahakan. Karena saya sendiri kan juga nggak ada tuh ya kan. Kita butuh, kalau teman-teman ini butuh bantuan, kita usahakan. Kita didik, tapi tolong sementara ini teman-teman belajar fokus di sekolah mualaf gitu loh. Yang aku bingung gini, itu kan sampai ada bikin hadiah dan sebagainya, gitu kan. Sebagai inilah ya untuk memotivasi. Apresiasi, betul. Apresiasi, motivasi mereka gitu kan. Karena memang memang pantas gitu. Kenapa? Yang pertama ini
mualaf, Yes. penerima zakat kan, salah satu penerima zakat. Tambah juga ada yang sebagian fakir, ya janda lagi gitu kan. Jadi Janda memang lengkap, memang wajib ditolong gitu kan. Iya. Tapi kepikiran nggak kalau kayak gini cara mainnya, kalau besok tidak ada sama sekali gimana gitu? Saya nggak pernah kepikiran nih. Dan nggak pernah sampai kejadian kosong saldo. Pernah itu mah. Oh pernah. Kalau kosong saldo di awal pernah, tetap pernah. Kalau sampai kosong saldo, Bu, mohon maaf, bingkisan bulan ini ditunda bulan depan. Ditunda. Kalau ditunda artinya bulan depan 2 dong? Yes. Oh, 2 langsung bulan Iya. depan. Barangkali rezekinya di bulan depan. Oh. Jadi, tapi saya tidak pernah ada beban Allah bakal mengabaikan, menelantarkan kita. Nggak pernah sedikit pun untuk mualaf ini ya. Saya tidak pernah ada kekhawatiran itu. Tapi ini kan kalau nambah-nambah terus jumlah mualafnya gimana? Karena kan kalian termasuk aktif sekali melihat kalau ada perempuan mualaf yang kondisinya terpuruk, didatangi, diajak join gitu kan. Bahkan kan bisa dibilang setengah Nggak cuma tahun ini. perempuan, Iya. nggak cuma perempuan. Sebenarnya laki-laki Laki ada. juga banyak. Laki juga banyak. Cuma kelasnya yang nggak jalan gitu. Jadi setengah tahun terakhir kan pertumbuhan orangnya kencang, Iya. betul nggak? Jumlah kelas, Iya, jumlah muridnya muridnya. bertambah. Artinya dengan bertambah jumlah murid, biaya akan membengkak juga. Iya, iya, Cepat, iya, kan? iya, 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 iya. Itu gimana tuh solusinya gitu? Saya nggak pernah mikir itu. Waduh, nggak pernah mikir. Nggak pernah mikir. Allah yang buka. Gua kok yang safari dakwah kok. Hah? Gua yang safari dakwah kok. Jadi SME ini walau mandiri nggak aku lepas. Tetap aku pantau, tetap aku tanya gitu. Karena kan rekening aku juga bisa lihat kan. Iya, betul, betul. Ini nggak ada pemasukan ini, nggak ada. Bagaimana kalian ini menghidupi ini? Oh begini begitu. Ya nanti Allah yang kasih. Udah, aku safari dakwah deh. Aku jangan. Nah salah satu alasanku safari dakwah di sana. Untuk memperkenalkan. Iya, iya. Ya memperkenalkan. Ya pertolongan akhirnya lewat kohlo. Ini tadi saya ya Banyak barusan, macam-macam. waktu kegiatan kalian kan aku ada rekan-rekan kecil yang untuk tahu status ya. Terus ada beberapa nanya ke aku gitu, nanya ke saya, terus aku jelasin lah kurang lebih kondisinya gitu kan. Jadi semua pada terkejut gitu. Kenapa terkejutnya? Ya mereka terkejutnya gini, ternyata ada yang programnya bagus gitu. Ada yang programnya bagus tapi kok nggak tahu gitu kan, nggak terexpose gitu. Itu pertama. Terus kedua, jujur ya. Tapi yang menarik tidak terekspos tapi sampai saat ini tercukupi. Iya. Ya kan? Ya, Masya Allah. Iya, itu, jadi- itu bukti bahwa Allah Iya, iya, menjaga, iya Allah tidak. menjaga. Lanjut. Ada juga yang waktu kemarin sebelum aku datang, sebelum saya datang tuh ada beberapa teman-teman bilang gini, kenapa lu nggak ke Jogja? Dibilang, kenapa Semarang gitu kan? Nanya selalu gitu, kenapa Semarang bukan Jogja? Karena setahu mereka biasanya, ya kita bilang kayak Kodorbi dan sebagainya tuh Jogja perginya. Iya. Kenapa? Karena jumlah mualaf di Jogja lumayan, Iya. rata-rata cerita-cerita mualafnya unik dianggap Iya. gitu. Dan ketiga, bahkan ada yang sampai bilang secara pendidikan Jogja itu lebih inilah pendidikannya lebih di atas rata-rata Indonesia gitu. oke. Rata-rata cerita mualaf itu karena membandingkan agama, karena berpikir gitu. Iya, iya, iya. Dan mereka udah bilang setahu mereka banyak mualaf kalau di Semarang itu karena pernikahan. Ya, mereka udah bilang gitu karena pernikahan. Cuma saya pikir ya karena kolu aja ya udah aku bilang. Oke, gini. Aku ditanyain gitu. Iya, 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 paham, paham. Aku bilang, iya benar. Seperti itu nampaknya. Iya, Aku juga diajak kolu. Ya aku pergi bilang mungkin yang sekali lagi nanti ke Jogja saya bilang. Habis Semarang, mungkin kita akan ke Jogja, baru nanti mungkin Malang gitu kan. Oke. Terus saya bilang, habis itu saya balas kan. Setelah 3 hari yang lalu chat, Oke. baru hari ini aku balas, aku kirimin video kan. Aku bilang benar, mereka mualaf karena pernikahan. Betul. Tapi mereka punya kisah hijrahnya unik, aku bilang. Iya. Ini yang orang nggak tahu gitu. Semua orang mungkin tahulah ada orang mualaf karena nikah. Tapi nggak semua mualaf-mualaf yang karena nikah ini, ya itu bisa benar-benar hijrah. Iya. Ini yang unik, aku bilang. Jadi gini, ketika ada salah satu pintu hidayah itu kan banyak ya. Betul, kita Iya kan? bisa batasi orang. Ya kan, salah satunya kemudian karena pernikahan. Lalu ketika ada mu'alaf karena pernikahan, apakah kemudian setelah itu kita lepas tanggung jawab? Ya kan? Justru malah lebih besar kerjanya adalah untuk membina yang kemudian
panggilan mu'alafnya bukan dari hati, bukan dari kebenaran gitu kan, tapi dia sudah masuk Islam, sudah di pintu nih ya kan, sudah di pintu kan, udah dalam bagaimana? Udah dalam kan, tinggal kita mesti yang menarik sekuat tenaga gitu. Nah kita yang harusnya apa ya, loh, kalau sudah masuk walaupun itu karena pernikahan sekalipun ya jangan ditelantarkan ya kan, justru ini peluang amal ketika dia betul-betul sampai mengimani Islam gitu loh. Ya kan, ketika dia bisa seperti itu, maka anak keturunannya pun juga alhamdulillah insya Allah kan juga Islam. Dan juga ini ya, yang mu'alaf itu ada dari tablik akbar. Hampir setiap tablik akbar itu 3-5 orang syahadat. Ya alhamdulillah. Saya berapa kali di tablik akbar itu mensyahadatkan bersama Koriko. Termasuk tadi itu yang Sofia, itu yang syahadatin kami di tablik akbar. Kayak gitu. Jadi nggak melulu di pernikahan seperti ya, betul. ada gitu. Mungkin gini, dia syahadatnya memang di pernikahan tuh. Tapi dia tersentuh keimanannya mungkin di acara yang lain. Betul. Ya kan? Di pembinaan kita. Di pembinaannya atau mungkin di kunjungan. Itu kita nggak tahu hidayah Allah dari mana kan. Jadi ketika seperti itu ya berjalan aja ya udah gitulah. Lah mu'alafnya kan ada yang gadis, kapan nikahnya dia? Ya itu Allah yang ngatur juga. Enggak, maksudnya kan mu'alaf kan pernikahan. Kita ada juga mu'alaf yang gadis. Jadi yang mereka bapak banyak. Enggak semuanya itu dari pernikahan. Iya betul. Ya walaupun secara data pernikahan itu 50%. Betul. Banyak, lebih banyak yang pernikahan. Ya alhamdulillah gitu. Itu pintu yang Allah buka untuk kondisi Indonesia yang mayoritas Muslim gitu. Tapi ya yang lebih terpenting adalah setelah syahadatnya itu gitu. Jangan sampai kemudian dia syahadat karena nikah, tapi kemudian tidak mengimani sepenuhnya. Tapi ada yang unik loh sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau orang murtad karena pernikahan, begitu cerai dia balik lagi ke Islam. Iya. Tapi kalau orang masuk Islam karena pernikahan, masuk Islam karena pernikahan, begitu dicerai atau suaminya meninggal, dia tetap di Islam. Iya betul. Inilah luar biasanya. Itu agak unik. Itu agak unik betul. Kalau yang murtad biasanya begitu dia sama pasangan cerai atau meninggal, apalagi kalau disakiti lah, itu pasti auto langsung balik Islam. Iya balik, sadar. Aku nyesel. Iya, aku kilap. Tolong aku penuh dosa. Aku mau tobat gitu. Iya, tapi kalau yang dia sudah masuk Islam karena pernikahan, bisa dia standby di sana. Standby by me gitu. Seperti itu. Itu ya, alhamdulillah. Ya apa ya? Hidayah dari Allah itu memang tidak tahu datangnya dari mana, tidak bisa dibeli dengan apapun gitu. Jadi teman-teman mu'alaf itu bisa berkumpul dan terpanggil untuk ngajak mu'alaf yang lain ya karena memang semangatnya senasib sepenanggungan itu kan. Jadi apa ya, Masya Allah gitu. Ketika teman-teman mu'alaf berkumpul itu jadi semangat gitu. Ya kan, saling menguatkan sesama mu'alaf bisa berkumpul dalam kelas rutin. Sekolah mu'alaf itu dari tahun 2019. Angkatan pertama, angkatan kedua ketika COVID. Ini jalan angkatan ketiga seterusnya dan seterusnya itu 2021, 22 gitu masih COVID. Iya. Tapi kalau culture-nya udah terbentuk seperti ini udah enak. Ya alhamdulillah. Ya udah kayak apa ya? Udah jadi kayak tradisi jadinya ya nanti. Betul. Udah jadi kayak kebiasaan gitu. Yang penting orang-orang baru nih ngelihat SMI ini gini gitu. Mereka akan ngikut gitu kan. Iya betul. The power saya tuh nggak pernah, mungkin nggak dirasa ya. Saya tuh nggak pernah yang effort ngotot gitu loh. Yang sampai ayo gini, nggak pernah gitu juga gitu. Di awal-awal mungkin pusing ya, kas kosong gitu kan. Teman-teman termasuk kurikulum ini apa yang harus diajarkan diomelin pula. Ya gimana ke diomelin, duitnya nggak ada, malah disuruh ambil. Nekat buat tablik akbar nggak ada. Enggak gini loh kok. Aku suruh mau buka sekolah mu'alaf, oke, mau berapa? 10 orang. Dia bilang 30 lah kok. 30 ya sudah coba buka daftar. Daftarnya kok yang daftar 60 terus kita ambil 40. Lu yang bener lu gitu. 30 aja udah berat. Lu pikir 10 tuh dikit gitu. Ya udah, kok aja sih lo.
kayak nggak punya ini, kalau lu kagak punya Allah katanya. Ya udahlah kalau lu ngomong begitu, gua nurut. Saya ditembak kayak gitu. Kok lu ini loh, kayak nggak punya Allah. Ya wes, kalau lu ngomong gitu, gua nurut. Jalan-jalan insyaallah. Jalan. Gua bantu semampunya. Nah itu kesepakatan safari dakwakan saya di Semarang. Alhamdulillah safari dakwah kurang lebih 1 tahunan. Itu ongkos dewe, mangan dewe, mulai dewe. Alhamdulillah donatur. Ya pertolongan Allah, bagian dari pertolongan Allah. Masya Allah banyak orang-orang baik gitu kan, yang sebenarnya peduli dengan mualaf, tinggal disentuh aja gitu loh. Ya kan? Sebenarnya mereka mau gitu membantu mualaf, cuma mungkin pernah kecentok mualaf palsu, ya kan? Ya kan? Akhirnya merugikan dan segala macam kan. Akhirnya kemudian dari situ nganggap semua lebih sama. selektif, lebih atau selektif, dan satu tidak tahu di mana mualaf, yang kedua kecentok mualaf palsu. Nah kan akhirnya butuh lembaga yang betul-betul kredibel untuk menangani mualaf gitu loh. Ya kan? Lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola mualaf, menangani mualaf gitu. Ya alhamdulillah gitu, semua Allah. Saya juga bingung. Kenapa bisa jadi kayak gini ya kan? Semua Allah yang ngatur, Masya Allah. Ini ceritanya nih, kau Julius kan nggak pernah nanya nih, sering dapat fitnah nggak, entah korupsi entah apa gitu. Mau nanya itu nggak kok? Nggak tanya itu kok. Nanya ke saya maksudnya. Mau nanya itu nggak? Boleh sih, lu udah ngomong soalnya. Nggak, soalnya kita cerita dari tadi, cerita istilah kata masih nyaman nih kok. Ya. Kalau kalian kan nggak tahu bagaimana nggak enaknya kami kan gitu kan tentang fitnah. Ya. Sering difitnah. Nggak pernah. Wajis yang Gua yang masuk, yang kena gua kok. Nggak, jadi gini. Gua yang kena. Dari awal sekali lagi, saya tidak memposisikan diri saya itu sebagai tokoh untuk mualaf ya. Gua bempernya. Ya kan, dia bemper tuh. Saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai tokoh. Saya tidak pernah pengen jadi tokoh Superman one man show tadi ya kan. Ya. Akhirnya saya bangun sistem. Ya kan? Saya bangun sistem yang kemudian dari sistem itulah kemudian berjalan. Jadi ketika sistem berjalan, sistem dan kehidupan pribadi saya dipisah. Ya kan? Jadi saya tidak ikut kehidupan pribadi, saya tidak masuk ke dalam sistem. Jadi ya alhamdulillah berjalan ya. Di awal mungkin mencari kepercayaan, saya lihat siapa yang bisa dipercaya gitu kan. Ya butuh waktu juga gitu. Ketika sudah dipercaya, oh ini bisa kelola keuangan, dari kelola keuangan kas sekolah mualafnya kecil sampai kemudian bertahap gitu. Aku yang kena karena aku mainnya di figur. Iya, resiko karena memang sudah kadung terjun kan ke dunia ini kan, ke dunia terjun. Ya aku main figur, termasuk juga aku nanti yang bertugas untuk mengcover kekurangan-kekurangan dan bagaimana caranya di SM ini dikenal. Iya. Pokok aku harus putar otak, dia main sistem, aku bermain figur kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kerjasama aja saling ngisi kayak gitu. Branding, marketing, positioning ya harus semua berjalan. Iya. Ya otomatis yang namanya lu korupsi ya Koko Aziz. Iya. Gitu. Sampai enggak kok? Ya Koko Aziz gitu. Iya. Gitu. Bener enggak lo ngelola? Ya Koko Aziz kayak gitu. Koko Aziz. Lu bener enggak maksa nih mereka mualaf? Ya Koko Aziz gitu. Karena yang di depan layar karena terlanjur di depan layar sih. Ya udah terlanjur. Sebenarnya saya kan ngumpet nih sampai orang mana kan tanya kok bisa ke Semarang, kenapa? Karena ngumpet kan gitu kan. Saya memang memisah itu sama. Saya lebih cenderung main by system, membentuk sistem kan di awal nggak kelihatan tuh, bahkan sampai sekarang pun tidak kelihatan ya kan. Tahu-tahu loh ternyata ada yang bagus. Tadi ketemu lagi sholat ketemu Kok Aziz ya? Iya gitu. Oh di Semarang iya. Lah itu kan SMI kan saya foundernya dengan Koriko. Kok Aziz foundernya iya. Udah berapa kali di sini? Enggak tahu, enggak ngerti. Kita di masjid nih, enggak ngerti yang di masjid. Iya. Yang kunci. Sebelah masjid. Takmirnya. Takmirnya. Enggak tahu kalau itu SMI itu saya foundernya dengan Koriko kan. Iya. Oh foundernya Pak Aziz. Iya. Foundernya Pak Aziz ya. Iya. Oh kirain siapa yang diriin katanya. Saya udah kenal Pak Aziz lama. Kok jadi dari kenal? YouTube ya. Kok katanya langsung kenal. Tapi dia nggak tahu SMI itu siapa.
kok banyak ukti ya, Ya, gitu. apa Gitu. mama ya. Ya pokoknya perempuan, Iya. kata-kata hijrah. Jadi uniknya di situ. Jadi sampai nggak tahu kalau saya itu salah satu founder bersama Koriko ini dari Sekolah Mu'alaf Ya, Indonesia. Seperti itu. Ya kita jalan by system. Ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi biasanya kan ngurusin perempuan tuh paling ribet tuh, karena mulutnya tuh kencang gitu kan. Ya. Ya makanya kan konflik internal tetap ada, ya kan? Ada juga. Kan ibu-ibu kan biasa Ada. kan. Oh, ada. Tapi ya karena tadi belum nampak aja. Keluar kita belum nampak gitu. Karena kalau ibu-ibu udah berantem tuh pusing kita. Oh, Kita tenang. netral pun tetap disalahin. Oh, tidak di kami. Tidak di kami, tenang aja. Kami laki-laki berkarisma. Maksud gue punya motor karisma kok. Oh, iya, iya, Gitu. iya. Maksudnya gue Karena bilang, Ko Ajis juga Iya. berhasil Iya. mempersatukan 3 perempuan sekaligus, Iya. atau udah biasa ngurusin. Betul. psikologi tentang wanita tuh kami sedikit banyak ngerti. Kok kami? Kok Loh, kami kan loh? dirimu Oh yang iya, sedang. saya nangani. Kalau nggak ngerti psikologi Iya, kamu iya, iya. bubar itu. Iya, betul. Jadi ngerti bagaimana wanita itu supaya tetap berjuang, bagaimana caranya. Kami nggak pernah ngerayu loh ya. Ya, nggak ada satupun dari siswa kami yang jadi istri kami. Jujur, Waduh, aku difitnah kok. Ngumpulin mualaf dipilih katanya nanti yang cewek-cewek yang cantik buat jadi istri. Gak pernah, nggak Nggak ada mau satupun. lah. Nggak ada satupun. Nggak. Nah, kalau saya bisa melakukan pun tidak mau melakukan itu. Karena ngurusi punya istri mualaf itu berat. Sementara kapasitas saya, masa mualaf sama mualaf ya kan? Kan bingung sama bingung nanti. Loh, kalau aku sudah Mendidik masuk. anak kan bingung sama bingung kan akhirnya kan. Kalau aku udah di ini, udah langsung ditanya, kok istrimu yang dari apa binaanmu siapa? Hah, binaan saya. Katanya bina mualaf. Iya. Masa nggak ada yang cantik? Iya banyak. Kan wanita cantik semua. Yang jadi istrimu yang mana? Nggak ada. Loh terus? Ya saya kan cari yang jadi supaya bisa bantu saya dakwah. Betul. Kalau saya cari mualaf, gue ngajarin. Ketika gue dakwah diprotes, kenapa begini? Iya. Kenapa begitu kan gitu kan? Jojon, kenapa begini, kenapa begitu? Jadi kayak gitu. Gue nggak mau cari ribet. Kenapa? Kalau gue begini, gue kesandung di dakwah dan gue nggak mau kesandung gitu. Jadi gue pilih adalah orang yang mendampingi gue, yang bisa membantu gue untuk berdakwah gitu. Tapi fitnah tetap ada. Nggak percaya gue, terserah. Nggak percaya terserah gitu kan. Anak istri gue kan anak pondok kan gitu. Jadi mana mungkin anak pondok itu mualaf dari kecil di pondok kan gitu. Kayak gitu kok. Iya. mantap sih. Ya karena kita nggak pungkiri ya. Biasanya banyak ya. Ini sekali lagi tidak menjudge ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya banyak melihat kayak gini. Mualaf itu paling 3 bulan, setelah itu pasti dilepas. Karena kalau lama kali dibilang, lah kalau saya pegang mualafnya terus, saya nggak bisa ngurus mualaf yang baru gitu. Karena mereka terbatas dengan ya tangan, waktu gitu kan. Nah. Bukan pakai sistem. Iya. Ya, mereka pakai figur gitu kan. Iya. Pakai figur. Jadi paling mereka cuma bisa bina berapa orang gitu. Iya. Begitu bina berapa orang, ya ini harus dilepas supaya baru bisa masuk. Kenapa tidak kemudian upgrade yang sedang dibina generasi pertama agar kemudian ikut membina generasi berikutnya? Itu dia. Nah kan, itu dia. Karena mungkin kepikirannya gini, kalau disuruh ikut membina, mereka kadang-kadang kan terkendala butuh nyari makan gitu. Ya. Itulah saya bilang Semarang ini beruntung ya teman-teman. Ini Alhamdulillah. menurut penilaian saya ya. Karena secara luas kota juga masih tidak terlalu crowded. Betul. Kalau kita bicara Jakarta, itu kan bayangin aja mualafnya itu datang pakai kereta api loh. Ya. Kereta api datangnya kan. Dari Depok, dari mana kereta api. Jadi untuk perjalanannya dia udah habis Berjam-jam. 2 jam. 2 2 jam 3 jam. Iya, jadi kalau PP itu udah 4 jam, bayangin loh. Satu hari PP 4 jam hanya untuk pergi dokter kajian, yang kajiannya cuma 1 jam 2 jam gitu. Paham. Kajiannya 2 jam, dia pergi 4 jam perjalanan. Iya paham. Jadi begitu dia tamat, dia disuruh datang lagi hanya untuk ngurusin mualaf lain. Dia mikir juga kan, loh, kalau saya datang untuk ngurusin mualaf lain, saya nggak kerja.
saya juga nggak dapat biaya di situ, masa nggak dibayarin gitu kan? Dia nggak akan mau. Itu salah satu kendala kota terlalu besar. Kalau saya lihat ya, saya lihat analisa situ. Kalau kayak Semarang, kayak contoh di sekolah mualaf, beberapa mualaf yang udah tamat mau jadi istilahnya mentor kan, mau bantu ngurus gitu. Karena mereka sudah merasakan manfaatnya dan mereka berpikir, toh juga istilahnya nggak nyita waktu gitu lama lah, maksudnya masih bisa kerja sambil bantu ngurus ini beberapa jam doang. Betul. Tapi kan ini mulai ada yang Salatiga kok. Nah, ya kan? Salatiga doang. Kalau yang Semarang disuruh ke Salatiga, bengek juga gitu. Iya, bengek. Tadi udah ngomong bengek. Ya kan? Nah, mereka udah bilang kan, kalau mereka disuruh sana tadi kan udah mulai kayak bilang, kejauhan gitu kan. Ya akhirnya memang apa ya? Untuk pejuang-pejuang seperti ini tetap mesti ada apresiasi. Betul, karena ujung-ujungnya gini. Orang nggak akan bisa pergi bertempur kalau perutnya lagi lapar. Ya betul. Gak ada tenaga lah. Itu kelemahan kita dari dulu. Misionaris di lapangan kuat banget. Kenapa? Karena kita perlu mikirin dapurnya lagi. Betul. Kebutuhannya udah dipenuhi. Jadi mereka cuma fokus tempur gitu. Kalau kita disuruh tempur, tapi disuruh mikirin makannya, biaya hidup, mikirin yang lain-lain, belum lagi nanti istrinya telepon, anaknya telepon minta uang baju, uang sekolah gitu kan. Jadi dakwahnya juga ya nggak bisa 100%. Nah itu dia kok yang gue bilang, gue cari bini yang bisa ngedukung. Gue juga sama kok. Enggak, gue juga sama. Cicilan anak sekolah, gue safari dakwah ngabisin uang. Ya, anak gue. Malah safari dakwah gitu. Nah, anak gue masih cicilan kan di sekolah. Kadang istri gue nanya tuh, Abi yang tanggal 1 kan jalan keluar cicilan masuk nih. Ya udah sabar dulu lah, habis safari dakwah. Emang Abi dapat duit safari dakwah? Kagak. Orang ngeluarin duit. Terus Abi dapat dari mana? Dari Allah. Kapan? Nggak tahu. Ini jawaban ini kalau dikasih tahu ke orang yang tidak punya iman, nggak nyambung. Lu lantarin gua gitu. Tapi kepada istri-istri yang mengerti tentang dakwah gitu kan, ya insya Allah ya Bi, nanti banyak rezeki. Iya. Kita ada orderan, charteran kuda, kayak gitu. Sekali charter kuda kan lumayan gua. Karena untuk awal-awal pasti berat ya. Itulah Rasulullah juga beruntung ya. Banget karena punya Khadijah, ya. Ibu Khadijah yang bisa menyokong waktu di dakwah awal-awal ya. Backup ya. Di dakwah awal-awal sebelum ada teman-teman lain yang backup. Ya setelah nggak ada, Sayyidina Khadijah nggak ada kan, baru di backup sama Umar, Utsman, Abu Bakar. Jadi waktu awal-awal ini memang berat. Dan kalau memang dapat istri yang bisa backup, alhamdulillah. Itu si Kores tuh. Kores kan gitu dia, prinsip hidupnya. Istrinya yang membackup perjuangan dia. Itulah dia kerjanya santai-santai sekarang kan. Kalau gue tetap kerja kok. Kalau gue tetap, ya itu kowam sih. Badan gue sampai keras begini. Bagian dari kowam laki-laki itu memang tetap harus begitu. Kalau prinsip gue gini ya. Berapapun yang bisa kita hasilkan, kasih ke istri kita, walaupun nggak cukup. Betul. Sebab kenapa? Rezeki terbaik untuk keluarga adalah yang dicari oleh kepala keluarga dengan keringat sendiri, walaupun tidak mencukupi. Ketika tidak mencukupi itu karena serius dan lillahi ta'ala, turunlah keberkahan di sana. Maka tidaklah logika kemudian yang terjadi di sana. Logika nggak masuk lagi. Tetapi dengan harta yang harusnya kurang, ternyata tercukupi. Ya. Dan sekali lagi, ya tadi berkaca dari sana, Rasulullah awal-awal dakwanya didukung oleh Siti Khadijah, kayak gitu. Istri yang ngedukung gitu. Saya pun alhamdulillah istri-istri ngedukung. Ya. Termasuk kadang jam 2 malam lagi ngelonin, ditelepon, kok berangkat? Yang benar iya. Badal nih. Kenapa? Ustadznya berhalangan, delay atau sakit. Jalan lagi ngelonin istri, jalan. Jalan aku. Kayak gitu. Dan itu biasa di rumahku, biasa. Kayak gitu. Pagi-pagi anak gak ketemu aku gitu, mau minta uang jajan, Abi kemana? Abi tidur. Enggak, Abi sudah di jalan. Anak-anak itu kadang gak tahu aku jalan, nggak tahu. Sudah kayak gitu. Kalau panggilan dakwah jalan-jalan gitu. Bismillah jalan. Ya, insya Allah Allah yang buka jalannya, Allah yang menguatkan gitu kan. Tapi satu hari kok, aku punya cita-cita juga, di mana dai-dai walaupun bukan dari TMI, kita akan nafkahi
mereka akan nafkahi. Jadi ketika ada panggilan dakwah, mereka tuh nggak mikirin pusing ya. rumahnya. Sebab aku pernah kedatangan dai, oh mampir, ya sudah. Ketika datang, aku tanya, gabut dia. Apa? Aku sih bingung mau kemana katanya. Terus gimana? Ya nggak punya apa-apa. Maksudnya dapur gak ngebul. Terus kontrakan 2 bulan gak bayar. Terus anakku sakit. Terus kamu ngapain di sini? Saya cuman bismillah ikhtiar jalan supaya nggak di rumah. Oh ya sudah. Diam bang. Aneh mau foto bang. Maksudnya udah tenang, kepala nggak difoto. Foto. Langsung share ke teman-teman. Dai kita nunggak 2 bulan, anaknya sakit dan dia baru berhenti kerja. Tunggu ya bang. Ya. Nggak lama bang. Ini tolong dibawa. Sudah sana. Bawa pulang ke rumah, obatin anakmu, beli beras, silakan jalan. Tunggu ya bang, nanti kontrakan mau nggak besok ada, besokannya ada bang, bayar kontrakannya cuma sebulan, alhamdulillah katanya. Nah ini kemudian dai seperti ini ketika dia berjalan dan kondisi rumahnya kekurangan, mereka kan pikir ke rumah. Tapi kalau di rumahnya ketutup, enggak. Satu saat saya punya cita-cita TMI akan membiayai dai-dai itu. Kapan? Nggak tahu. Dari mana uangnya? Nggak tahu. Sekali lagi dari Allah. Ya bismillah dari Allah. Allah mau datangkan dari mana terserah. Gitu. Karena gitu mungkin butuh itu sih. Ada unit usaha sih. Yayasan itu sebenarnya wajib ada unit usaha yang bisa menopang kegiatan dia. Ya. Betul. Kita ambil contoh nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah muluk-muluk salah satu yang paling berhasil lah. Muhammadiyah. Oh itu luar biasa, Masya Allah. Kenapa Muhammadiyah bisa kuat? Ya karena ada unit usaha. Ya betul. Tidak ada sejarahnya peradaban yang tidak ditopang oleh wakaf, gitu loh. Wakaf produktif. Mesti ada. Jadi wakaf itu bukan wakaf sekedar tanah, wakaf mangkrak gitu kan. Tapi kemudian wakafnya wakaf kebun. Zaman para sahabat kan kebun yang menghasilkan dipetik, dijual. Terus hasil penjualan dikelola, sebagian digunakan, sebagian diinvestasikan lagi. Kan akhirnya kemudian wakaf itu berkembang. Sumurnya Sayyidina Utsman, sumur Ruman itu, ya kan akhirnya bisa menjadi hotel dalam rekening tertua di dunia itu, Masya Allah. Ya, masih sampai sekarang. Ya, saldonya bertambah terus. Ya itu luar biasa gitu. Dan kayak Muhammadiyah pun juga Masya Allah, saldo terbesar, ya kan di Indonesia, Masya Allah Muhammadiyah, luar biasa. Ya itu harapannya apa ya? Ya alhamdulillah gitu. Di Muhammadiyah pun juga ada lembaga mualaf gitu kan, kita juga sering bekerja sama juga gitu kan. Oh mereka ada ya? Ada di Jawa Tengah, di Semarang khususnya ada. Karena pusatnya Jawa Tengah kan? Jogja tuh. Jogja ya? Muhammadiyah kan? Iya. Jogja. Jadi ya alhamdulillah. Mereka pembinaan mualaf juga ada? Di Semarang, di Jawa Tengah ada. Banyak mualaf. Saya nggak ngerti ya. Saya pernah di sana tapi kemudian kabar terbarunya bagaimana saya tapi belum update lagi. Ya belum update lagi. Yang mengelola di Muhammadiyah itu lembaga yang di Aisyah, yang ibu-ibunya Mualaf Center Aisyah. Oh namanya Mualaf Center. Tadi ada dari Ibu Aisyah. Enggak ada. Tadi ada aku yang terima. Oh, ada satu. Ada. Aku terima tadi dari Aisyah dia. Oke. Aku terima. Ya alhamdulillah. Ini lucu lagi di Salatiga kerjasama dengan apa? Arimatea nggak tahu SMI itu dari saya. Tak hubungin orang Arimatea di Jawa Tengah. Stiker aja. Besok kalau datang siapa? Kodi kan? Iya masa dia kagak tahu tidur bareng gua, jalan bareng gua. Kagak tahu baru acara tuh di Bogor kemarin. Dia nggak tahu tuh SMI dari gua tuh. Allah ya. Nggak tahu. Tak kapan dia mau ke Salatiga, dia santai aja gitu. Santai aja. Dia benar-benar nggak tahu. Kalau itu gitu ya. Jadi nggak tahu. Kalau besok ada foto di kemudian, kok ente kok dari SMI, kaget lagi dia. Iya itulah definisi amal yang disembunyikan. Tapi sekarang udah dibuka. Buat ibroh lah kawan-kawan. Iya. Kalaupun saya harus kehilangan pahala ini, karena saya bercerita di buka ini. Iya. Ya mungkin Allah harapannya dampak kebermanfaatannya naik berkali-kali. Iya, kayak gitu. Nantinya ada keberkahan sini, ada ibroh yang bisa kita ambil gitu loh. Artinya terkadang kita pun tidak akan dikenal sebagai orang
yang mendirikan itu, dan kita nggak perlu dikenal. Iya, betul. Yang penting sudah jalanlah gitu, dan itu sukses dakwah kita gitu. Biarlah nanti Allah dan orang-orang mukmin yang melihat kerja kita, dan emang benar-benar Allah dan orang mukmin yang melihat kita, yang akan turun membantu seperti itu. Masya Allah. Any question? Mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Ko Riko buat netizen. Ada permintaan kah? Apa ya? Oh ya, ada satu permintaan. Tadi yang saya sampaikan. Yang satu aja, karena kita bukan jin yang ngasih 3. Iya, gitu kan. 1,5 pun juga nggak boleh, nggak genep kan itu. Kalau ada saudara, teman mu'alaf kanan kirinya, tolong diperhatikan. Ya kan? Dibina, kalau ada tempat pembinaan mu'alaf yang terdekat, bisa diantarkan. Gitu. Khusus Semarang mungkin salah satunya ke kami, ke Salatiga gitu kan. Jangan sampai kemudian setelah nonton ini ternyata tidak ada lanjutan amalnya untuk netizen. Minimal ada yang mu'alaf, temennya, saudaranya kanan kiri dibina, syukur-syukur bisa diajak ke tempat pembinaan mu'alaf. Jadi seperti itu aja sih. Mantap. Jadi ya kalau memang nggak sanggup ngurus, iya betul. lemparkan ke sini ya. Betul. Lemparkan yang sudah berjalan lembaga gitu kan, agar lebih terkawal. Diantarkan, dilempar, ntar bencut. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan nih untuk para orang-orang yang lagi mencari hidayah di luar, mana tahu? Untuk teman-teman yang mungkin masih belum masuk Islam, yang harus kita yakini satu, bahwa yang menciptakan kita sama, ya kan? Ketika teman-teman melihat keluar tuh, ada matahari, ya kan? Ada satu matahari, itu matahari yang sama yang menyinari sejak zaman Nabi Adam. Matahari yang sama yang menyinari Nabi Adam, bulannya bulan kita pun sama, yang menciptakan kita sama. Pasti semua manusia punya pencipta yang sama, artinya dia punya Tuhan yang sama. Logika sederhananya seperti itu. Maka kemudian ketika kita melihat sejarahnya di agama manapun, kalau membandingkan dengan yang Nasrani, maka kita lihat siapa yang menciptakan Adam, siapa yang menolong Nuh dari banjir bandang, siapa yang menyelamatkan Musa, siapa yang mereka sembah, itu mereka menyembah penciptanya. Maka logikanya kita sebagai anak cucu keturunannya pun juga harus melakukan yang sama. Simpel sih sebenarnya. Jadi, dan saya melihat Islam ini kenapa salah satu insight ketika saya memilih Islam. Islam ini yang agama keyakinan yang murni menjaga keyakinannya Nabi Adam untuk menyembah Tuhan yang sama, ya kan, pencipta kita, gitu kan nggak ada ceritanya Nabi Adam dengan konsep Trinitas, kan nggak ada. Nuh dengan konsep Trinitas, Musa dengan Trinitas, kan nggak ada, ya kan. Maka kita ini lurus loh. Kita menjaga dengan murni, kita menjaga dengan lurus bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu yang menciptakan kita, dan iya kelak kemudian Tuhan yang sama pula dengan yang mematikan kita, dengan yang membangkitkan kita, ya sama gitu. Maka insya Allah Islam ini agama yang paling murni, dan ya insya Allah Islam itu yang benar. Mungkin itu kok. Oke, mungkin itu aja. Ya. Dari Kolo ada tambahan mungkin? Dari saya sama. Jadi kadang kita beramal, kita membangun sesuatu, nggak perlu orang itu kenal kita, nggak perlu. Contohnya tadi kan, nggak tahu saya, bahkan nih si Kodi nggak tahu itu saya yang akan ceramah besok. Yes. Padahal di tempat dia, Kodi tuh sering bareng saya, biar kan nggak tahu. Jadi gini, berkaryalah kita, iya betul. Wujudkan visi misi kita, bangun peradaban umat Islam. Jadikan kita ini rahmatan lil alamin, rahmatan lil Indonesia. Dan biarlah Allah yang akan melihat kerjaan-kerjaan kita, juga orang mukmin yang akan melihat kerjaan-kerjaan kita,
Dan ketika ada orang yang didatangkan ke kita, yakinlah itu adalah orang yang didatangkan Allah dan dialah orang mukmin. Artinya apa? Ketika Anda melihat satu jalan dakwah yang itu ikhlas lillahi ta'ala dan Anda berada di sana, entah dengan doa, entah dengan harta, entah dengan diri atau tenaga, yakinlah Andalah mukmin itu yang Allah tugaskan untuk melihat kerjaan-kerjaan yang ada dari orang mukmin lainnya. Dan Andalah yang dikirim Allah untuk mewujudkan visi misi yang rahmatan lil alamin. Dan jika ada 1000 orang yang terjun, usahakan Anda ada di 1000 itu. Dan jika hanya ada 1 orang yang terjun untuk membantu, usahakan itu adalah Anda. Gitu. Lagi kok? Udah malam, ngantuk gue kok. Udah pagi kok. Jam berapa nih kita? Udah pagi. Ngobrol-ngobrol tongkrongan bapak-bapak kan kita nih.